Informasi yang menarik dari seorang peneliti dan pengamat pendidikan, Indra Harismiaji. Nah, kalau usut punya usut, karena PPDB-nya pakai nilai, otomatis adalah orang-orang yang punya akses terhadap buku, bimbel, guru les, itu yang mendominasi sekolah-sekolah gratis ini. Logikanya, pasti anak-anak yang mayoritas menengah ke atas, yang sekolah di sekolah gratis. Anak yang menengah ke bawah, sekolahnya di sekolah berbayar. Kan kebalik nih logikanya, kan harusnya yang gratis yang nggak mampu, yang berbayar yang mampu. Nah, Pemprov DKI punya filosofi ingin mengembalikan ini untuk membuka akses terhadap anak-anak, bahkan terutama yang anak putus sekolah. Mari kita perhatikan dasar pemikiran Pak Indra Harismiaji. Dia melihat mayoritas anak menengah ke atas yang masuk sekolah gratis. Menurutnya ini tidak adil. Dari melihat hasil, menilai keadilan. Yang terjadi di Indonesia sekarang adalah anak-anak dengan tingkat kelas ekonomi lebih atas, jadi misalnya menengah bawah menengah, itu mereka yang masuk karena UN-nya tinggi, mereka yang masuk SMP negeri dan SMA negeri. Yang tingkat ekonomi rendah, yang tidak mampu membimbelkan anak-anaknya, dapat UN lebih rendah dan mereka terpaksa bayar di swasta. Jadi bayangkan, sistem pendidikan kita ini diskriminatif terhadap yang ekonomi lebih rendah. Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, melihat yang tingkat ekonomi rendah sulit masuk SMP dan SMA negeri. Menurutnya ini diskriminatif terhadap yang ekonomi rendah. Dari melihat hasil, menilai keadilan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Kemudian anak yang terlempar dari atas ini kemudian turun ke passing grade yang lebih rendah. Di sini kemudian juga ada yang tidak lolos, turun lagi ke sekolah yang lebih rendah lagi. Yang pada akhirnya itu ada sekolah yang tidak punya passing grade. Pokoknya siapapun boleh masuk. Dan inilah kumpulan biasanya anak-anak yang tidak mampu, anak-anak miskin. Tentu saja karena miskin tentu saja sulit untuk pinter karena gizinya juga tidak terjamin dengan baik gitu. Dan ini menurut saya harus kita bongkar, tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir gitu ya. Karena negara itu punya tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial bagi siapa saja. Pak Muhadjir Effendi, Mendikbud sebelum Pak Nadiem Makarim juga demikian. Tapi di sini konteksnya agak beda. Dia bukan protes PBDB zonasi dan nilai UN, tapi dia protes PBDB murni nilai UN tanpa zonasi. Dia melihat ada sekolah yang isinya anak pintar dan kaya, tapi ada sekolah lain yang isinya anak kurang pintar dan miskin. Menurutnya hal ini tidak adil. Dari melihat hasil, menilai keadilan. Bagaimana? Setuju dengan pemikiran Pak Indra Harismiaji, Pak Nadiem Makarim, Pak Muhadjir Effendi? Mereka semua salah. Di sini kita bicara pemikirannya. Tapi jika teman-teman justru setuju dengan mereka, ya tidak apa-apa. Pause video ini dan pikir-pikir lagi 1-2 hari, baru lanjutkan. Ya, anggap latihan berpikir. Disclaimer ya, manusia berpikir salah itu hal yang wajar, bukan perbuatan jahat. Tapi saya juga mau membuktikan satu hal yang banyak orang salah persepsi. Berpikir itu bukan hak mereka yang berpendidikan. Bukan hak mereka yang punya jabatan. Pak Nadiem bergelar master lulusan Harvard. Pak Muhadjir Effendi gelar S3 Doktor Universitas Airlangga. Tapi pemikiran mereka bisa salah. Bisa salah ya, bukan selalu salah. Yang saya mau tekankan, berani berpikir. Walaupun pendidikan formal Anda tidak banyak, bahkan tidak sekolah pun, tetaplah berani berpikir. Bisa jadi pemikiran Anda justru lebih tepat daripada yang berpendidikan sangat tinggi.
Dari melihat hasil menilai keadilan adalah salah. Lihat berita ini. Pencak silat Indonesia borong medali emas. Apakah adil atau tidak adil? Menggunakan konsep melihat hasil menilai adil, jangan-jangan ini dikatakan tidak adil. Kenapa bisa borong medali emas? Pasti ikut les pencak silat. Kalau lomba udah pakai les dulu, bukan keadilan. Ya, itu baru keadilan. Betul. Ya. Kalau dites sudah pakai bimbel dulu bukan keadilan. Yang tingkat ekonomi rendah tidak mampu ikut les. Ini diskriminatif terhadap yang ekonomi lebih rendah. Yang tingkat ekonomi rendah, yang tidak mampu membimbelkan anak-anaknya, dapat UN lebih rendah dan mereka terpaksa bayar di swasta. Jadi bayangkan, sistem pendidikan kita ini diskriminatif terhadap yang ekonomi lebih rendah. Coba saja kamu berkoar seperti ini. Pasti ditertawakan dunia internasional. Adil atau tidak adil tidak ditentukan oleh hasil. Jangan seperti yang sering dilakukan supporter bola. Pertandingan berlangsung netral, juri tidak diskriminasi. Tapi ketika tim mereka kalah, mereka merasa tidak adil, marah, dan bahkan melakukan pengrusakan. Adil itu tidak ditentukan oleh hasil. Lalu, apa yang menentukan adil? Kalau kita bicara perlombaan atau seleksi, ada suatu filter atau saringan yang menentukan siapa pemenang atau siapa yang lolos seleksi. Dan filter ini harus berlaku secara seragam. Semua diperlakukan sama. Misal, di sekolah ada syarat nilai KKM matematika adalah 70. Maka setiap siswa harus mencapai nilai 70. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun gendernya. Apakah rakyat biasa atau anak pejabat. Kalau dibeda-bedakan, itu namanya tidak adil, diskriminasi. Bagaimana kalau filternya tidak jelas? Misal, lomba angkat berat. Atlet memang disuruh angkat berat, tapi yang angkat terberat tidak menjamin dia juara. Seseorang juara karena apa? Tidak jelas. Apakah adil? Bingung kan? Bagaimana mau menilai semua pihak diperlakukan sama? Gimana menilai filter seragam? Loh, kok ketawa? Ini bukan cerita dongeng. Ini kejadian nyata. Di Indonesia ada jalur masuk PTN yang namanya SNMPTN tanpa tes. Tapi kriterianya tidak jelas. Seperti ditulis Rahma di Quora. Benar, SNMPTN adalah jalur gaib. Seperti diceritakan channel Rencanamu, penilaian SNMPTN itu penuh misteri. Jangan ngarep lolos SNMPTN.
Karena penilaiannya itu penuh misteri. Kenapa penuh misteri? Memang sih kita kan ngumpulin ya, kita kumpulin ada nilai rapor, terus kemudian sertifikat-sertifikat prestasi, lalu juga untuk bidang studi atau jurusan tertentu itu ngumpulin portofolio. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi di dapur penilaiannya perguruan tinggi tersebut. Kita lihat detik.com. Ada penjelasan Ketua LTMPT yang adalah pelaksana SNMPTN, Pak Muhammad Asari. Rektor ITS tersebut sebelumnya mendengar adanya kejadian di mana siswa yang dinilai biasa secara akademik justru lulus melalui jalur SNMPTN. Sebaliknya, yang kerap meraih ranking di sekolah malah tidak lulus jalur tersebut. Dia mengucapkan, kriteria seleksi di masing-masing perguruan tinggi negeri adalah nilai rapor, prestasi, dan penghargaan. Namun, setiap PTN juga bisa menerapkan kriteria seleksi yang berbeda, dan hal ini turut menentukan peluang lulus di kampus yang berbeda. Apa kriteria seleksi yang berbeda yang dimaksud? Kenapa begitu takut untuk diumumkan, dibuka ke publik? Melihat kondisi di Indonesia banyak korupsi, kok rasanya susah untuk tidak berprasangka buruk. Adil, selain ada filter yang seragam, juga harus transparan. Harus ada bukti kalau filter dilaksanakan secara benar dan seragam. LTMPT mengatakan mereka transparan dan akuntabel. Kita lihat detik.com. Dikatakan, anak direktur LTMPT tidak lolos SNMPTN dan SBMPTN. Jadi kita berusaha memberikan layanan seleksi ini transparan dan seakuntabel mungkin. Kok bisa karena satu anak direktur tidak lolos, lalu dikatakan transparan dan akuntabel? Satu anak tidak bisa mewakili seluruh peserta SNMPTN yang 600 ribuan. Kalau berprasangka buruk, bisa saja kan ini settingan. Toh, ujung-ujungnya juga diterima PTN. Hanya jalurnya saja yang beda, jalur mandiri. Kenapa tidak diumumkan semua peserta yang lolos dan nilai mereka? Apakah ada? Tidak ada. Baik SNMPTN maupun SBMPTN tidak ada pengumuman peserta yang lolos dan nilai mereka. Sebenarnya tidak transparansi itu kasus lama, seperti ditulis Tempo.co tahun 2012. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai dirahasiakannya nilai seluruh peserta ujian SNMPTN akan membuatnya rawan kecurangan karena tidak ada transparansi nilai. Menurut Reni, anggota DPR, jika mau fair,
semestinya nilai bisa transparan, seperti pada penerimaan siswa baru tingkat SMP atau SMA. Tapi Ketua Panitia Pusat SNMPTN Akmaloka menegaskan bahwa nilai hasil ujian tidak bisa dibuka. Alasannya, kalau nilai anak yang tidak lulus diumumkan dengan nilai anak yang lulus, kan malah kasihan anak yang tak lulus. Ini pemikiran yang salah. Mereka yang bisa daftar ke SNMPTN semuanya adalah siswa terbaik di sekolah mereka, bukan siswa bodoh. Seandainya tidak lolos pun, bukan hal yang memalukan. Dan kalau tidak mau mengumumkan semua, umumkan saja yang lolos. Sedangkan siswa yang tidak lolos, nilainya diinformasikan secara personal. Dengan begini, LTMPT susah untuk berbuat curang atau melakukan diskriminasi, dan rakyat tidak berprasangka buruk. Apakah transparan cukup mengumumkan semua peserta yang lolos dan nilai mereka? Tergantung. Misal, UTBK menggunakan sistem penilaian IRT, Item Response Theory. Semakin sulit suatu soal, maka semakin tinggi bobot skor yang diperoleh peserta jika berhasil menjawab soal tersebut. Tapi IRT menyebabkan peserta tidak bisa menghitung skor mereka sendiri. Jadi, untuk UTBK tidak cukup mengumumkan semua peserta yang lolos SBMPTN dan nilai mereka. Perlu rincian berapa nilai untuk masing-masing soal yang mereka jawab. Perlu dibuka ke publik soal mana yang mendapat nilai IRT tinggi. Tapi faktanya, jangankan nilai masing-masing soal, bahkan semua peserta yang lolos dan nilai mereka pun tidak ada. Jalur SNMPTN filter tidak jelas dan tidak transparan. Jalur SBMPTN pakai IRT, peserta tidak bisa hitung nilai dan tidak transparan. Bagaimana dengan jalur mandiri? Ada rektor PTN yang ditangkap KPK karena jalur mandiri. KPK sebut penerimaan jalur mandiri PTN jadi celah korupsi, harus dievaluasi. KPK salah. Yang benar, semua jalur penerimaan PTN rawan korupsi, harus diaudit semua. Yang saya heran, kenapa banyak yang protes PPDB Jakarta 2019 berdasarkan nilai UN. Ada Pak Doni, Pak Ramli, Pak Indra Karismiaji, bahkan Pak Nadiem Makarim. Padahal filternya jelas, adil, dan transparan. PBDB Jakarta 2019 seleksi berdasarkan nilai UN, subfilter urutan pilihan sekolah, usia siswa, dan terakhir waktu mendaftar. Data semua peserta yang lolos dan nilai mereka ada di website PBDB, terbuka untuk umum, termasuk nilai filter dan subfilter. Teman-teman bisa buka website PBDB 2019, pilih menu seleksi, kemudian pilih sekolah, ubah ke data lengkap. Di situ bisa terlihat dengan jelas. Bahkan PBDB Jakarta 2019 telah bersinergi dengan KPK.
Selain ada filter yang seragam dan ada transparansi, yang menentukan adil tidak adil adalah filter itu sendiri. Adil punya filter yang bagaimana? Filter berkenaan dengan peserta, bukan pihak lain. Misal, lomba kecantikan yang dinilai kan seberapa cantik peserta, bukan seberapa cantik ibunya. Misal, PPDB berdasarkan nilai, maka nilai yang dimaksud adalah nilai calon siswa, bukan nilai orang tua atau nilai tetangga. Loh, kok ketawa? Ada filter seperti ini di Indonesia. Lanjut ke part selanjutnya. Berani? Berani berpikir? Berani berpikir. Berpikir ya, berani. Berani berpikir.